Yang jahat lagi, ya sang jahat lagi. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden, bayangkan benar, jadi presiden. Begitu jabat, bulan Januari, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani memastikan kenaikan PPN 12% sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada bulan Januari 2025. Jadi pada saat Presiden jabat, bulan Januari PPN 12% diberlakukan. Untungnya pada tanggal 31 Desember, Presiden Prabowo membatalkan keputusan tersebut, hanya mengenakan kenaikan pajak menjadi 12% untuk barang dan jasa saja. Baru jadi presiden di tahun pertama, sudah disibukkan dengan ini, dan harus tampil sendiri untuk membatalkan. Ini Januari. Selanjutnya, bulan Januari lagi, heboh ditemukan pagar laut. Mossad, jangan berapa SMS loh. Di Tangerang. Pada saat itu Presiden merintahkan bongkar. Tetapi Menteri KKP bilang jangan dibongkar, melarang. Karena untuk barang bukti, insubordinasi dari menterinya. Belum 1 bulan di bulan Januari, sudah terjadi seperti ini. 2. Pada 1 Februari, Menteri Bahlil tentang gas melon, pakai antri-antri, kemudian ada yang sampai meninggal. Baru udah 3 perkara nih. Dan kebijakan Bahlil dibatalkan oleh Presiden. Yang keberapa itu? 3 ya? Masih bulan Februari lagi. Heboh, bensin oplosan. Ini kalau terlambat diketahui, mesin-mesin motor masyarakat kecil itu rusak. Akhirnya berbondong-bondong isi bahan bakar di Shell. Sebelum saya lanjutkan, saya menduga ini adalah sabotase struktural. Disabotase yang dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri. Saya menduga itu. Boleh saya menduga seperti itu. Kalau itu panggil saya sebagai yang menyampaikan ini. Sabotase struktural yang dilakukan oleh pemerintah kepada Presiden. Hasilnya nanti saya kasih lihat hasilnya. Sampai Kejaksaan Agung menangkap beberapa dari Pertamina. Februari sudah, sekarang bulan Maret. Menpan RB mengumumkan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan PPK. Jadi ribut. Keputusan itu menimbulkan gejolak dan Menseknek atas perintah Presiden Bapak Prasetyo Adi pada tanggal 17 Maret akhirnya mengumumkan pengangkatan CPNS dan PPK dipercepat. Baru 3 bulan di tahun yang baru sudah seperti itu. 6. PPATK melakukan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan. Logika berpikirnya, tidak mungkin PPATK melakukan itu. Itu kan tidak terduga. Karena PPATK adalah intelijen untuk keuangan. Dia tidak punya hak, hanya melaporkan. Harusnya sudah dipenjara ini orang ini. Presiden turun tangan lagi. 122 juta rekening diblokir. Heboh. Kalau seandainya tidak diatasi, bayangkan seandainya 122 juta ini antri di bank dan narik rekeningnya. Jatuh nggak Presiden? Jatuh Presiden. Ada contohnya negara seperti itu. Kemudian sudah diperintahkan untuk dibatalkan. Sudah batal? Belum. Pembangkangan lagi yang kedua. Kenapa? Bank harus orang sendiri yang membuka.
Timbullah maki-makian, presiden goblok, presiden bajingan, presiden kurang ajar dari luar negeri. Karena TKW mau berangkat dia buka dari sini, jadi dia dikirim ke sini. Ketika mau pulang, beli tiket dari sini kan, nggak bisa. Bayangkan, saya harus menabung 3 tahun lagi supaya saya bisa pulang. Di mana-mana maki-maki muncul. Itu kelakuan PPATK. Selanjutnya muncul pemerintah sedang merampas uang rakyat. Negara menghambat akses rakyat terhadap hak keuangannya. Tujuannya melegitimasi kepemimpinan Presiden Prabowo. Kemudian April, sengaja bulan April nggak ada. Kenapa? April mau. Sengaja dibuat nggak ada itu. Inilah desain. Nggak ada. Langsung ke bulan Juni, heboh tentang tambang nikel di Raja Ampat yang merupakan surga terakhir dunia. Dunia internasional juga mengutuk. Pada tanggal 10 Juni atas arahan Presiden, 4 dari 5 siup nikel di Raja Ampat dicabut oleh Menteri SDM. Padahal Menteri SDM ada di dalam 4 itu. Ya. Belum selesai itu, ada lagi gara-gara lagi. 4 pulau di Aceh oleh Menteri Dalam Negeri. Ya kan, dikasihkan ke Sumatera Utara. Udah meningkat kepada kemungkinan disintegrasi bangsa. Siapa yang jelek? Presiden lagi. Mereka ini hebat mendesain ini. Selanjutnya bulan Juli, seorang pejabat di Komdiki mengeluarkan wacana BA-Call dibatasi hanya untuk mereka yang membeli paket internet premium. Tapi habis itu sampai sekarang belum ada kejelasannya. Ini kan menimbulkan kemarahan masyarakat bertubi-tubi. Kepada siapa? Ya presiden, karena pemerintah. Akhir Juli, amplop pernikahan dipajaki dari Dirjen Pajak. Habis itu menganulir, saya tidak melakukan itu. Bayangkan kalau Anda jadi presiden, bagaimana itu? Bisa berkonsentrasi. Kemudian akhir Juli, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara. Pada akhir Juli, media sosial dihebohkan dengan kabar tanah nganggur tersebut, heboh di mana-mana. Belum rekening selesai, tambahin lagi tanah nganggur. Akhirnya muncul di media sosial, rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara. Kami nganggur bertahun-tahun, pemerintah tak peduli. Tapi muncul lagi, waspada, janda yang 2 tahun bisa disita oleh pemerintah. Muncul itu. Habis itu menterinya menanggapi semuanya, memangnya mbahmu bisa bikin tanah? Menterinya seperti itu. Seorang menteri bicara seperti itu, bukannya mendinginkan, tapi seperti itu. Untung belum ada pati itu. Dan akhirnya minta maaf. Keributan demi keributan itu masih terus berlanjut.